Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Dina. Hari ini kita akan bahas terkait gametogenesis atau pembentukan sel gamet. Nah, sel gamet itu kan ada dua ya, ada sperma sama ada sel telur. Nah, karena ada dua, nah maka pembagian gametogenesis juga ada dua, ada spermatogenesis atau pembentukan sel sperma dan juga ada oogenesis atau pembentukan sel telur. Nah, kita bahas dulu yang spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Untuk tahapannya itu dimulai dari spermatogonium. Spermatogonium ini sifatnya adalah diploid, artinya kromosomnya itu berpasangan. Nah, untuk penulisannya kayak gini ya, penulisan diploid penulisannya 2N gitu. Nah, spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini bisa kembali lagi menjadi spermatogonium atau bisa juga mengalami pembelahan selanjutnya, yaitu pembelahan meiosis 1. Membentuk apa? Membentuk spermatosit sekunder. Nah, untuk yang spermatosit sekunder ini dia sifatnya haploid. Jadi kan kalau pembelahan meiosis itu hasil anakan yang dihasilkan itu tidak sama dengan induknya. Jadi misalnya induknya ini diploid, nah maka hasil anakannya adalah haploid. Kalau yang mitosis kan sama ya. Jadi ciri dari pembelahan mitosis itu kalau misalnya sifat sel induknya diploid, nah maka hasil anakannya juga diploid. Oke, kita lanjut. Tadi sampai spermatosit sekunder ya. Spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid. Jadi satu sel spermatosit sekunder ini akan membelah jadi 2 spermatid. Jadi karena ini ada spermatosit sekundernya 2, nah maka yang terbentuk adalah 4 spermatid. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya spermatid ini akan mengalami pematangan membentuk 4 sperma fungsional. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4. Maksudnya sperma fungsional itu kayak gimana? Maksudnya bisa membuahi ovum. Nah, yang perlu jadi untuk satu spermatosit primer itu bisa menghasilkan 4 sperma fungsional. Nah, untuk pembentukan sel sperma ini dimulai ketika laki-laki itu menginjak masa pubertas sampai selama hidupnya. Jadi selama masih sehat itu dia masih bisa menghasilkan sel sperma gitu. Selanjutnya kita bahas terkait oogenesis atau pembentukan sel telur. Nah, kalau tadi pembentukan sel sperma itu terjadi di testis, kalau oogenesis itu terjadi di ovarium. Untuk tahapannya itu dimulai dari oogonium. Oogonium ini sifatnya diploid. Oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk oosit sekunder. Nah, oosit sekunder yang terbentuk ini bisa kembali lagi menjadi oogonium atau bisa juga mengalami pembelahan selanjutnya, yaitu pembelahan meiosis 1. Membentuk apa? Membentuk oosit sekunder. Nah, ingat ya antara pembelahan mitosis sama pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis, hasil anakan yang dihasilkan itu akan sama dengan induknya. Kalau induknya itu diploid, nah maka hasil anakannya juga diploid. Kalau meiosis itu hasil anakan yang dihasilkan itu tidak sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya induknya ini diploid, nah maka hasil anakannya adalah haploid. Oke, sampai mana tadi? Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk 2 sel. Sel yang besar namanya oosit sekunder dan yang kecil namanya badan polar. Yang oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2. Nah, tapi untuk yang pembelahan meiosis 2 ini hanya sampai pada tahap metafase 2 aja. Nah, kalau misalnya sampai tahap ini ya, tahap metafase 2. Nah, oosit sekunder itu kan dia punya pembungkus namanya folikel. Nah, di tahap metafase 2 ini si oosit sekunder ini akan keluar dari folikelnya menuju ke tuba falopi. Nah,
Di tuba falopi itu dia akan menunggu sperma untuk membuahi. Kalau misalnya terjadi fertilisasi atau terjadi pembuahan, nah maka oosit sekunder tadi itu akan melanjutkan tahap meiosis 2-nya. Jadi setelah metafase 2 apa? Profase, metafase, anafase 2, telofase 2 gitu. Dan akan menghasilkan 2 sel, yaitu sel yang besar ootit dan yang kecil adalah badan polar. Nah, ootit tadi akan mengalami pematangan, membentuk ovum. Nah, kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi gimana? Kalau tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder tadi akan dikeluarkan dari tubuh wanita melalui suatu proses yang namanya menstruasi. Nah, tadi kan di sini dibentuk juga badan polar kan? Badan polar ini juga akan mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan 2 badan polar lagi. Nah, sekarang kita bahas penjelasan lebih lanjut terkait oogenesis. Kalau misalnya tadi spermatogenesis itu terjadi dimulai saat usia pubertas sampai akhir hidupnya selama masih sehat. Nah, kalau oogenesis itu dimulai saat wanita itu masih dalam kandungan. Nah, ini ya. Jadi oogonium sampai terbentuknya oosit primer itu terjadi sebelum lahir. Nah, terus meiosis 1 sampai seterusnya itu setelah pubertas. Jadi gini. Untuk oosit primer itu dibentuk saat wanita itu masih dalam kandungan. Terbentuk sekitar 6 sampai 7 juta saat itu. Nah, oosit primer 6 sampai 7 juta itu akan terus berkurang sampai masa pubertas. Dan tersisa sekitar 350 sampai 400. Jadi saat pubertas si oosit primer yang tadinya 6 sampai 7 juta itu hanya tinggal 350 sampai 400. Nah, ini pun akan dikeluarkan setiap bulan saat si wanita itu mengalami menstruasi. Jadi kan saat pubertas kan tinggal 350 sampai 400. Nah, dimulai saat itu juga oosit primer itu akan terus dikeluarkan melalui proses menstruasi. Nah, makanya ada fase menopause kan, fase di mana wanita itu sudah tidak bisa hamil dan juga tidak bisa menstruasi. Nah, itu kenapa? Karena oosit primernya itu sudah habis, jadi nggak ada yang bisa diolah, dan ya karena nggak ada yang bisa diolah maka ovum juga tidak terbentuk gitu. Nah, ada perhitungannya. Kalau misalnya kalian pengen mengetahui kira-kira menopauseku pada saat aku usia berapa ya, itu ada perhitungannya. Bentar ya, tak ambilin kertas. Perhitungannya itu kan tadi usia sisa oosit primer masa pubertas kan 350 sampai 400 ya. Kita ini terserah kalian pakai yang 350 atau 400. Kita pakai 350 aja ya. 350 dibagi 12 ditambah usia pertama kalian menstruasi, misalnya 12 ya. Nah, ini tinggal kalian hitung aja. 12 ini bulannya. Bulan dalam satu tahun kan ada 12 bulan. Nah, ini tinggal kalian hitung. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.